Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Budiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul pada rapat pemuda dan berikrar, yang disebut Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkannya kedudukannya sebagai bahasa nasional. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu sebagai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di pusat daerah. Pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis tentang peningkatan mutu bahasa, sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan dan kegairahan menggunakannya. Pengembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang dengan secara sadar ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan kemasyarakatan dan pembangunan kita, baik yang nyata maupun yang mungkin ada, dalam hubungannya dengan perkembangan keilmuan dan teknologi. Dunia sekarang ini serta dengan kemungkinan bagi masa depan. Upaya dalam pembinaan bahasa antara lain melalui pengajaran, pemasyarakatan, peran media massa, dan jalur kepemimpinan. Pengembangan bahasa dilakukan melalui pengembangan kosakata maupun istilah, perluasan pemakaian bahasa, pembinaan kepada masyarakat, penelitian bahasa, dan pengembangan melalui media massa. Permasalahan yang dihadapi oleh pembinaan bahasa adalah persoalan mendasar adalah masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia. Di masyarakat penutur bahasa Indonesia, kompetisi berbahasa Indonesia dianggap tidak penting dikuasai. Namun sebaliknya, penguasaan bahasa asing sangat didamba-dambakan. Sikap meremehkan bahasa Indonesia ini berakibat pada tidak dipelajarinya segala aturan kebahasaan Indonesia, dan alhasil bahasa Indonesia yang digunakan cenderung salah dikarenakan orang lebih memilih bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa asing, karena kan pembinaan bahasa Indonesia masih sangat diperlukan di daerah-daerah pelosok yang belum masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga karena kita memiliki bahasa persatuannya, itu bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.